seluruh. Haleluya. Segala hormat, puji, dan sembah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari ini kami berempat, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu adalah firman kebenaran, makanan rohani yang mau kami makan. Tuhan, kuasai hamba, kuasai Sirma, Bu Serli, Nando, kuasai kami. Mungkin masih banyak teman-teman kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kirimkan mereka untuk bergabung, untuk memakan makanan rohani yang membuat kami kuat, kami sehat di dalam. Di dalam nama Yesus, berkati kami. Biarlah ibadah pada pagi hari ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Mulai deh, ya, Nando ya. Mari kita angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu jiwaku dan apa kata yang seterusnya. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Kita mulai mungkin firman Tuhan hari ini aku ambil dari Mazmur 51 ya. 51 1 sampai 15. Mazmur 51 ayat 51 ayat 1 sampai 15. 55 deh, Nando 55. Nando 5. Siapa yang bisa? Aku 5 juga boleh. 5 ayat ya Bu ya? Iya, 55 ayat ya. Satu orang 55 ayat. Oke, Mazmur 51 yang berperikop pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayatnya yang ke-6. Engkau terhadap engkau sajalah aku dosa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan keberadaan batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Naik ke atas. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir.
Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Menit 11 ya aku ya. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadilah hatiku tahir ya Allah, dan baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang yang berdosa berbalik kepadamu. Demikian firman Tuhan. Untuk lebih perjelas lagi, kita minta tuntunan Tuhan untuk mengartikan firman kebenaran ini bagi kita semua ya. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Segala hormat, puji, dan sembah hanya bagimu Tuhan. Saat ini kami mau mengucap syukur kami sudah mendapatkan firman kebenaran-Mu di Mazmur 151 ayat 1 sampai 15 pengakuan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman ini Engkau boleh buka bagi kami yang hadir di sini, yaitu bagi hamba, bagi Nando, bagi Bu Serli, bagi Bu Afrida, bagi Mbak Sirma, dan mungkin masih ada yang Tuhan tambahkan untuk mendapatkan makanan rohani ini. Engkau berfirman, Engkau artikan firman kebenaran-Mu ini, sehingga kami mengerti dan kami bisa mengikut Tuhan, kami bisa bersih sehingga kami layak. Sebelumnya ampuni segala dosa dan salah. Bersihkan kami, kuduskan kami. Artikan firman kebenaran-Mu. Dengan kuasa roh-Mu, Engkau jamah kami. Artikan semua bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nando kayaknya satu lagu lagi, Dek. Nando, kasih Iya, satu iya, Bu. lagu. Kamu Lagu apa kasih. ya? Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalan. Terang bagi jalanku. Haleluya. Pengakuan dosa kita lihat di sini ada firman kebenaran Tuhan, yaitu pengakuan dosa dari Mazmur 151. Kita lihat bahwa Daud itu adalah raja yang senantiasa hidup, dia bergumul dengan Tuhan. Setiap ada dosa dia minta ampun, setiap ada hal-hal yang ini dia selalu melapor kepada Tuhan. Kita lihat bahwa dia begitu karib dengan Tuhan. Kita tahu bahwa dalam hidup kita ini, Tuhan mau supaya hidup kita kalau pada pagi hari ini, saya misalnya pada pagi hari ini bangun itu, kenapa kita bangun? Karena Tuhan masih kasih napas.
napas hidup sehingga kita bisa bernapas. Dan kalau kita sudah bangun, apa yang kita sampaikan? Mengucap syukur, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih hidup, itu karena anugerah. Biarlah kami untuk dapat mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan. Jadi kita itu sudah bergaul karib dengan Tuhan, bahwa kita hidup tidak bisa terlepas dari Tuhan. Karena nafas hidup kita punya, Tuhan punya. Bahkan kita juga sendiri ini milik Tuhan, bukan milik kita. Dan saya baca ulang lagi. Kita baca 51. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku seluruh dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kita lihat bahwa dalam hidup ini, yang saya tahu dalam hidup ini, bahwa kalau Allah, Tuhan, Dia itu yang ada pada sosok itu adalah kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Tidak ada kejahatan yang datang daripada Allah yang hidup, karena Dia adalah kebenaran itu. Jadi kalau kita setidak-tidaknya kita merasakan bahwa akan ada kesalahan yang kita lakukan, kita buru-buru sadar, karena itu iblis mau merebut kita dari tangan Tuhan, ya. Jadi ini karena sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, senantiasa bergumul dengan dosa. Jadi kita masih daging. Ini lanjutan dari sini. Ini kita ini ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Jadi emang udah awal itu udah salah. Di sini sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Jadi kita dalam kesalahan yang harus dibetulkan dengan Tuhan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Coba. Kita itu sudah salah. Tetapi karena kita hidup dalam kedagingan kita. Sebenarnya kalau kita hidup kayak dulu Adam dan Hawa itu, mereka tidak tahu, mereka itu hidup baik-baik saja. Mereka juga tidak pernah lakukan kesalahan, tetapi datanglah si penjahat ini, si iblis, ya, datang untuk merusak mereka. Kita juga begitu. Sebenarnya tiap-tiap hari kalau kita peka, saat tertentu iblis datang untuk merusak hati kita. Kita lagi misalnya ada makanan enak di depan kita. Kan kita manusia suka makan yang enak, suka menikmati yang enak. Ada enak. Terus ada orang yang mungkin ya bukan milik dia datang mau ambil yang enak dari kita, pasti kita pertahankan. Nah itulah iblis itu kalau kita lagi senang dia tidak mau. Dia akan datang merebut, dia ambil sukacita kita. Sehingga dia merusak kita. Karena kita itu juga dari awal udah salah dalam kita itu melakukan apa yang jahat. Aku anggap di sini aku senantiasa bergumul dengan dosa. Jadi kita itu ya kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Kita pengen manusia itu, kita pribadi yang sudah kenal Tuhan Yesus itu pasti kita semua pengen lakukan yang baik. Tidak ada yang pengen lakukan yang jahat. Tetapi dalam perjalanan hari ini aku mau ke sana, aku mau lakukan ini yang baik-baik. Kita udah rancangkan yang baik. Begitu kita jalan, kita ketemu orang yang pernah marah kita atau kita merasa tidak nyaman dengan orang itu, semua kebaikan akan berubah. Dia akan berubah. Karena kita masih bergumul dengan dosa kita. Di sini Tuhan katakan dalam firman ini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin,
dan dengan diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku, dengan hisop maka aku menjadi tahir. Jadi kita tahu bahwa kita penuh dosa, kita salah, kita tidak benar, tetapi kita datang ke hadiran Tuhan, bersihkan aku daripada dosaku, maka aku akan menjadi tahir, bersihkan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga kita selalu berdoa pagi-pagi, kita bilang Tuhan, terima kasih kita masih hidup. Hidup ini anugerah, kami mau mengucap syukur. Ampuni dosa, pikiran yang salah, hati yang salah, perbuatan yang salah, semua kata-kata yang kita katakan menyakitkan orang aja itu udah penuh dosa. Belum kita lakukan kesalahan yang besar, tetapi baru satu kata yang menyakitkan itu adalah dosa. Kita mohon ampun sehingga Tuhan bersihkan. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 10, biarlah aku mendengarkan kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Ayat 11, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Nah ini sampai ayat 13 ini, kita ingat bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu, hidup kita ini adalah daging kita ini di dalam tubuh kita. Tubuh ini adalah sesungguhnya adalah bait Allah. Dan di dalam bait Allah ini kita ada hidup kita, ada roh Tuhan, ada roh kita, ada kedagingan kita, dan bait Allah itu adalah tubuh kita sendiri ini harus kita bersihkan dari dosa, dari kecemaran semua. Jadi kalau bisa tubuh yang adalah bait Allah ini kita keluarkan hal-hal yang tidak baik. Misalnya kita suka marah, kita tinggalkan kemarahan. Terus kalau kita ini suka ngomong berlebihan, kita iri hati, tinggalkan iri hati itu. Kalau kita panas hati, kita suka ngomong yang keras, membuat orang rasa tidak nyaman, kita mohon ampun. Segala dosa-dosa ini jangan kita pelihara, karena dosa yang terlalu banyak akan numpuk dan itu akan menjadi maut. Jangan kita main-main dengan dosa, karena sekali kita buka celah, maka iblis akan datang, dia ajak teman-teman dia hidup dalam diri kita. Karena sesungguhnya itu, dosa yang ada itu bukan merupakan hal-hal yang jelek, tapi tawaran-tawaran yang menarik. Kita lihat bahwa di dalam dunia ini, orang itu mencari duit. Awalnya mencari duit normal, tetapi ada kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak tanpa orang tahu. Kita berusaha, manusia itu ingin berusaha lebih maju dan maju dengan cara apapun. Tetapi kalau dia sadar bahwa hidup ini adalah anugerah dan berkat itu hanya daripada Tuhan, berkat yang membuat selamat, maka dia akan mencari. Jadi hidup itu pilihan. Kita mau pilih yang baik atau kita mau pilih yang jahat. Kalau kita pilih baik berarti kita mengikut apa yang Tuhan mau. Tetapi kita pilih tidak baik, maka apa yang setan mau. Nah kalau iblis itu indikasi dengan kejahatan, indikasi dengan semua yang di luar kebenaran itu punya iblis. Karena iblis mau hal-hal yang kita berantem, kita iri hati, makin kacau di mana iblis makin senang di situ. Jadi kita sebagai umat pilihan Tuhan itu, kalau kita masih ada hari ini di hadapan Tuhan, itu
satu ucapan syukur kita. Tuhan kasih napas dan kita masih mau mendengarkan suara-suara Tuhan. Di mana diajarkan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kalau kita mau dituntun oleh roh, maka kita keluarkan yang jahat daripada kita, dan kita jaga. Roh Tuhan itu akan ada dan hidup dalam hidup kita. Jika kita melakukan yang baik, kita tidak mendukakan Dia. Jadi hati kita ini adalah tempat tinggalnya roh itu. Jadi kita bersihkan hati kita. Kalau hati udah mulai jahat, kita minta Tuhan ampuni. Jangan iblis merusak hati kita. Karena dalam hati ini tempat tinggal roh Tuhan. Dan kalau kita memberikan hati yang bersih, maka roh Tuhan itu akan menguasai kita. Sehingga kita mau berbuat jahat, jangan. Kamu lakukan itu jahat. Sehingga kita tidak melakukan yang jahat. Karena kita tahu bahwa kebenaran itu dalam Tuhan. Dan jangan kita lihat bahwa dengan cara kita, misalnya orang pengen kaya atau oh itu ada duit banyak, kita bisa ambil di situ. Tetapi gak usah. Karena semua itu cara yang licik yang kita dapat itu akan memberikan menjadi lebih cepat. Tetapi kalau di dalam Tuhan itu pelan tetapi pasti. Tuhan akan memberkati. Hari ini jalan ini terbuka, besok jalan itu, besok jalan itu. Sehingga kita akan melimpah-limpah bukan karena kita. Tetapi Tuhan akan memberkati umat-umat Dia yang mengasihi Dia. Tidak pernah ada orang yang mengikut Tuhan hidup dalam kekurangan. Jika dia hidup tidak benar, maka dia akan merasakan ketidakkeberuntungan. Tetapi jika dia hidup dalam kebenaran, maka dia akan mendapatkan keberuntungan hidup di dalam Tuhan. Jadi jangan kita pikir bahwa dengan cara kita lihat bahwa dalam firman itu, firman ada katakan bahwa Apolos menanam, Paulus menyiram. Tanam dan siram itu aja tidak cukup. Tetapi yang memberi dia bertumbuh bukan tanam atau bukan siram itu. Tetapi karena Tuhan, maka semuanya tumbuh. Apapun yang kita lakukan, sepertinya kita bisa meraih semua. Tetapi keberhasilan itu datang daripada Tuhan. Jangan kita mencarikan, orang kadang tidak sabar. Oh ikut Tuhan kok lama ya. Kalau dengan cara misalnya kalau ada yang katakan ilmu putih apa segala macam gitu. Nah dengan cara-cara itu lebih cepat. Tetapi sebenarnya udah binasa. Ya, kita lihat bahwa di sini jangan membuang aku dari hadapanmu ayat 13. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi kita jaga supaya hati kita bersih, sehingga roh Tuhan itu tetap ada di dalam hati kita yang bersih itu, sehingga Tuhan menguasai hidup kami. Kemanapun kita pergi, kita akan beruntung. Kalau ada bahaya apapun, Tuhan akan hindarkan. Ada berkat atau kebutuhan kita yang besar pun, Tuhan akan menyediakan. Jadi bukan karena kita. Kadang kita rasa kalau kita manusia kan kita positif aja. Oh aku lakukan ini hasilnya begini. Aku lakukan ini. Kalau di Tuhan itu bukan akal budi kita. Kadang kita ukuran ke Tuhan kita pakai ukuran manusia. Sedangkan mujizat itu kan di luar kendali akal budi kita. Orang mati kan harusnya sudah kubur. Tetapi di hadapan Tuhan, orang mau mati atau apapun dia suruh hidup. Padahal secara manusia udah mati dan tidak ada kehidupan. Tapi kalau Tuhan suruh hidup. Jadi di luar nalar kita semua yang Tuhan lakukan. Jadi mungkin kita lanjut bahwa di 14 bangkitlah. Kembalikan padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Jadi Tuhan itu punya semua sesuatu yang indah. Yang harus kita gali dan kita menemukan.
Kalau kita sudah menemukan yang terindah dalam Tuhan, kita akan mendapatkan harta yang paling berharga. Sekarang ini kayak isu megatrust atau gempah-gempah. Kita lihat di Padang itu tidak henti-henti, itu banjir. Di Jerman, di mana lagi di Amerika. Semua itu terjadi dan bisa terjadi, apalagi Jakarta ini. Jakarta itu kalau di dalam doa itu bisa jadi tsunami, bisa jadi gempa besar dan Jakarta bisa hancur segala macam. Tetapi aku hanya berdoa, aku bilang bahwa Tuhan di Jakarta ini banyak orang percaya. Kalau kita lihat Sodom dan Gomora, tawar-tawaran itu bahwa oh di sini ada misalnya ada 50 orang. Oh iya kalau 50 orang enggak deh. Enggak akan dihancurkan Sodom Gomora. Ditawar lagi, tawar sampai berapa tuh. Akhirnya sangat sedikit. Nah, itu memang harus dihancurkan. Keluar aja yang benar. Tuhan itu akan lindungi. Orang-orang satu orang percaya, Lot ya, Lot yang di Sodom Gomora. Dia percaya aja dia diselamatkan dengan istri dan anak. Siapa namanya? Bahtera ini, Nuh. Nuh itu dia percaya. Orang ke sana sini dia lihat buat kapal besar. Orang kan aneh, hujan gak pernah datang, ini lu buat kapal ngapain? Tetapi apa? Dia taat kepada Tuhan. Karena Tuhan udah kasih tahu kamu buat bahtera. Nanti akan ada air bah. Lo tetap taat kepada Tuhan. Mungkin tetangga dia bilang, ini orang gila kali ya. Air nggak ada, hujan nggak pernah datang, bikin bahtera ngapain terus. Tetapi mereka tidak tahu rahasia Allah. Allah udah kasih tahu kepada Lot. Ke Nuh. Sehingga Nuh udah persiapkan. Nah, kita lihat bahwa kalau kita peka, ya, kita pun siapa kita? Kita ini pegawai biasa ya. Adik-adik ini pegawai-pegawai biasa, PNS biasa, berapa sih gaji kita? Nah, kehidupan kita ini kita lihat bahwa gaji kita tabung, kita pengen beli rumah ini kita mesti payah-payah dulu kalau nggak ada tambahan dari sana sini. Sulit. Tetapi apa? Orang yang hidup di dalam Tuhan yakin bahwa dia bisa punya melebihi daripada apa, karena Tuhannya dia itu kaya. Dia bisa minta dengan cara Tuhan bisa bantu dia dengan cara udahlah ini kasih dia aja gitu. Bisa Tuhan lakukan semua itu. Di sini terus tapi kita jaga hati kita sehingga tetap ada roh Tuhan itu. Sehingga roh Tuhan menuntun kita dalam kebenaran. Nah, di sini ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran supaya orang yang berdosa berbalik kepadamu. Kita lihat kalau ada roh Tuhan dalam diri kita, maka kita akan diperbaiki Tuhan. Dan di sini juga ada firman yang katakan, gimana kita tahu kalau tidak ada yang memberitakan kepada kita? Mereka ingin melakukan kebenaran, tapi mereka tidak tahu. Nah, gimana harus tahu? Ya harus ada yang memberitahukan. Siapa? Kita lah. Di sini dikatakan ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang yang berdosa berbalik kepadamu. Dan kita selamat. Orang berdosa berbalik. Kalau kita membantu orang, maka upahmu di sorga besar. Nah, kita lihat firman ini ya mungkin pengakuan dosa ya. Kita ini sudah berdosa. Kita hidup dalam kondisi dosa. Dan Tuhan mau supaya kita pribadi masing-masing. Kita di sini ada 5 orang di mana kita masing-masing bersihkan hati kita. Kita telah melakukan mungkin kita ngomong agak kasar istri atau anak atau suami agak tersinggung dan itu menyiksa hati dia atau jiwa dia.
kita mohon ampun. Kita mohon, tadi aku ngomong agak kasar ya, maaf ya. Kalau kita udah minta ini dosa kita dihapus. Jadi setiap satu kita melakukan dosa. Tetapi kalau kita sadar bahwa itu dosa, kita mohon Tuhan ampuni. Kami tidak sadar melakukan dosa, minta ampun sehingga bersih. Sehingga roh Tuhan itu bisa tinggal di dalam hati kita. Hati ini harus bersih. Sehingga roh Tuhan tinggal di situ. Kalau roh yang tinggal di dalam kita, maka kita akan melakukan, akan dituntun oleh roh sehingga kita melakukan kebenaran. Nah, ada pengalaman, saya punya sedikit cerita ya. Ada satu kapal yang dari Kupang ke Alor atau mana ya di NTT sana tuh. Mereka lagi naik kapal, terus kapal itu tenggelam. Nah, tenggelam terus ada satu orang ya. Orang ini karena menikah sama orang Muslim ya. Terus dia masuk agama Muslim ya, agama Islam. Nah, terus dia lihat bahwa dalam perjalanan dia dari Alor ke Kupang itu ya, ada kepulauan di NTT itu. Di situ bagaimana Tuhan menolong dia selamat dari maut ya. Dia melihat, saya ada video, tapi kalau bisa di ini saya sharing ya. Bisa nggak ya? Masih sempat nggak nih? Bisa. Dikirim aja Bu ke Nando Bu. Atau kirim ke saya. Ya, saya kirim ke Nando. Ya, ini bagus sekali itunya. Sip. Jadi orang ini lepas dari maut. Begitu lepas dari maut baru dia sadar bahwa dalam ketidak ini dipanggil Tuhan Yesus. Dan di situ Tuhan tolong dengan cara Tuhan sehingga dia bisa terlepas dari itu. Dia sudah melupakan Tuhan, dia tinggalin. Saya mau nikah, saya cari ini jadi saya menikah itu. Tetapi apa yang terjadi? Mana nih video? Jadi dia sadar bahwa dia sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi dia tahu bahwa yang bisa menolong dia adalah Tuhan. Dia panggil nama Tuhan. Dan Tuhan datang, Tuhan nyatakan kuasa. Sehingga dia bilang, dia minta ampun Tuhan Yesus, ampuni dia. Dia mau supaya semua ini di mana nih video. Tunggu aku cari. Jadi ada saat tertentu itu, walaupun sudah meninggalkan tetapi panggil nama Tuhan. Terus ada satu tetangga aku, ini sambil aku cari ya. Tetangga aku itu dia kecelakaan. Terus tanya ibu aku. Nah ini aku kirim. Ini kesaksian dia ya, aku udah kirim ke sini. Jadi tetangga aku itu dia kecelakaan, terus ibu aku bertanya sama dia, kamu itu kecelakaan? Aku udah kirim ya. Jadi dia bilang begini, kamu kecelakaan itu apa yang kamu katakan? Saya panggil Tuhan Yesus tolong saya. Jadi orang dalam keadaan tertentu, dalam ini dia percaya sama Tuhan, dia minta tolong dan di situ Tuhan bantu dia. Tuhan bantu dia. Nah ini aku kirim tadi video itu, orang itu dia karena menikah dia pindah agama. Giliran dalam ini dia sudah tinggalkan Tuhan pada saat dia menderita. Dia tidak tahu di antara mati dan hidup nama Tuhan Yesus yang dipanggil. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Sehingga dia bersaksi dan dia kembali. Saudara pasti tahu hari Senin kemarin, tanggal berapa itu Pak ya?
24 Oktober kemarin kapal cepat Cantika menuju Alor tenggelam. Oh iya, kapal dari Dan beliau Kupang ke adalah Alor. seseorang yang selamat dari peristiwa itu. Sendiri Bapak Yosua, di Bapak nama lengkap siapa, kerja di mana, tinggal di mana, beristri, berapa anak? Mari silakan Pak. Baik, salam. Salam. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yosua Ementaka, sarjana hukum. Saya bertugas di Polda NTT. Saya mempunyai seorang kakak perempuan yang bertugas sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di Jakarta. Dan bapak saya adalah majelis jemaat di Gereja Peniel Sikumana. Dia ini seorang polisi ya. Istri saya sudah meninggal. Saya beralih dari agama Kristen ke agama Islam sejak 13 tahun yang lalu. Oke, jadi beliau menikah dan punya anak Bapak ya? Ya, Istri masih hidup? sudah meninggal. Sudah meninggal. Boleh Pak cerita 13 tahun yang lalu, apa yang membuat Bapak mengambil keputusan membelakangi Yesus? Ketika saya mencintai seorang manusia melebihi Tuhan saya sendiri, Tuhan yang membesarkan saya, Tuhan yang menjaga saya dari kecil sampai besar, disitulah malapetaka dan disitulah kesengsaraan baru dimulai. Jadi 13 tahun lalu Bapak memutuskan membelakangi Yesus. Ya. Dalam 13 tahun apakah Tuhan pernah berbicara untuk Bapak kembali? Berulang-ulang kali, beribu-ribu cobaan datang, tapi saya masih bersikeras. Termaksud Tuhan menunjukkan kematian istri saya di depan mata saya sendiri. Tapi tetap tidak mau kembali. Tetap tidak kembali. Jadi 13 tahun Bapak membelakangi Tuhan sama sekali. Saya membelakangi Tuhan dan saya juga salah satu orang yang termaksud paling membenci orang Kristen waktu itu. Sedangkan saudara saya Kristen semua. Apa yang terjadi tanggal 24? Tanggal 24 Oktober 2022 saya harus bertugas ke Alor. Pada saat itu saya sedang di luar, tiba-tiba asap hitam datang dan saat itu saya bingung. Saya harus bagaimana? Karena di atas saya api, di bawah saya laut. Dan saya termaksud orang yang sama sekali tidak bisa berenang. Disitulah saya kembali mengingat saya harus buat apa di sini. Saya sudah gantung di situ. Disitulah saya putuskan, saya serahkan seutuhnya jiwa raga saya kembali kepada Tuhan sambil memohon balas kasihan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tidak ada lagi yang lain yang saya harapkan. Hanya di dalam tangan Tuhan saya serahkan. Setelah itu saya langsung lompat. Tanpa berpikir kapal masih jalan itu saya sudah lompat. Sudah lompat. Terus diceritakan Pak. Setelah lompat saya diberikan ketenangan di dalam air. Setelah itu saya berenang menuju ke ada pelampung yang dari kapsul hitam itu yang membentuk seperti kolam renang anak-anak. Tapi kami yang laki-laki itu membentuk lingkaran, tidak naik ke atas. Di atas itu hanya ada ibu-ibu dan anak-anak. Itu berlangsung sampai jam 3 sore. Dari jam 12:30 sampai jam 3 sore. Jadi jam 12:30 sampai jam 3 sore. Ya, sekitar 2 jam lebih itu kami berusaha bagaimana secepat mungkin untuk sampai ke darat. Karena kalau sudah sore itu meeting harus pukul kembali, berarti kami akan hanyut ke tengah. Disitulah kami berusaha, tapi setelah sampai di pertengahan ternyata arus sudah pukul balik. Dan disitulah kami pasrah karena tidak bisa lagi. Apa yang menjadi titik balik Bapak di tanggal 24 di peristiwa itu? Kembali kepada Tuhan. Titik balik saya ketika sekitar pukul 5 sore di tengah Itu laut. masih di laut, tengah Masih laut. di laut. Jadi jam 1 sampai jam 5. Iya, masih di laut. Jadi ombak mulai besar dan kami sudah tidak berdaya. Kekuatan untuk berbicara pun tidak bisa. Saya memutuskan, saya mengikat kaki saya sama tangan saya di sekitaran tali. Saya berpikir kalaupun saya mati, keluarga saya pasti cepat temukan jasad saya. Di situ saya cuma berdoa, saya cuma angkat hati, saya mau kemana sekarang? Saya mau kemana? Mau kepada siapa saya berseru? Sebenarnya saya malu berseru kepada Tuhan. 13 tahun lu hianati saya, sekarang lu mau apa? Kan begitu. Saya bilang, Tuhan, tapi saya setidaknya sebelum Jadi saya mati, potong. Jadi Bapak berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Iya. Baik. Jadi saya
Pada saat saya sudah lemas tidak bisa bergerak, saya berpikir masih ada harapan. Tapi ketika pandangan saya mulai gelap, mulai tertutup, saya dalam hati saya ini ajal. Saya cuma angkat doa, saya bilang, Tuhan Yesus, ini kalau Engkau takdirkan saya di sini harus menjemput ajal di sini, saya terima Tuhan, saya menghargai otoritas Tuhan. Saya hanya minta kalau boleh, saya tetap hanyut dengan pelampung ini, biar jasad saya bisa ditemukan orang tua saya. Di situ saya sudah dapat ketenangan ketika saya berdoa. Terlintas wajah anak-anak saya di depan saya. Berapa anak Bapak? 2. 2 anak. Umur berapa? Umur 13 tahun sama umur 11 tahun. Di situ saya berdoa, saya coba merayu Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh, anak saya ini masih kecil, istri saya sudah meninggal. Kalau boleh Tuhan, saya diberikan 1 kali kesempatan hidup, saya akan kembali ke gereja dan saya siap bersaksi untuk Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Setelah itu mata saya tetap kabur. Saya pikir, tapi dalam hati saya ikhlas bahwa tetap ini otoritas Tuhan, keputusan Tuhan yang tidak bisa saya bantah. Saya harus terima. Tuhan tetap Tuhan, manusia tetap manusia. Dalam keadaan pasrah seutuhnya di situ, tiba-tiba ada burung putih di atas kepala saya. Jadi saya berpikir ternyata saya sudah meninggal, tapi saya tidak sadar. Saya berdoa lagi, saya bilang, Tuhan Yesus, saya siap. Kalau ini keputusan Tuhan, saya sebagai manusianya bisa menjalani. Saya siap dan saya siap melihat kehidupan setelah kematian Tuhan. Sekarang juga saya siap. Setelah saya berdoa begitu, sekitar 5 menit, tapi burung ini saya masih lihat samar-samar. Jadi saya sudahlah, kalau memang ternyata saya masih hidup, saya masih bisa menikmati satu keindahan Tuhan sebelum saya ini. Nah, pada saat burung itu dia muncul di hadapan saya, itu telinga sudah tidak bisa dengar. Makanya saya berpikir saya sudah mati. Sekitar 15 menit datang kapal, terus saya tiba-tiba bisa mendengar kembali. Mata saya kembali pulih, saya lihat kapal. Terus saya bilang, Tuhan, kapal sudah datang, tapi saya tidak bisa bergerak. Jadi Bahkan tubuh bibir, mati, tubuh tubuh sudah kram. dalam keadaan mati total. Saya cuma berbicara, berdoa itu dengan Tuhan Yesus pakai batin. Mulut tidak bisa berbicara, bahkan mengucapkan Tuhan Yesus pun tidak bisa. Jadi saya melihat kapal, yang saya cari duluan itu burung. Yang saya cari itu burung. Ini burung. Oh, ternyata masih ada. Saya pikir saya punya halusinasi. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus, kasih saya sedikit kekuatan supaya saya bisa berpindah dari tempat ini ke Speed Basarnas. Setelah itu saya percaya bahwa doa saya dijawab karena saya sudah bisa melihat. Saya goyang kaki saya pelan-pelan. Oh, ternyata bisa kiri kanan, bisa. Saya mulai percaya untuk buka kembali ikatan tangan yang sudah saya ikat di pelampung itu. Nah, disitulah kami bergeser. Ketika kami bergeser ke Speed Basarnas itu, ban pelampung yang menampung 25 orang yang dari Skocie itu kami selama 6 jam itu, ibu-ibu dan anak-anak kami muat di atas dengan kapasitas 60 orang. Wow. Tidak robek. Ketika kosong kami berpindah, saya balik lihat dia terrobek bagi 2 dan terbelah dan tenggelam ke dalam laut. Di situ saya melihat betapa besarnya tangan Tuhan menjaga saya selama itu. Setelah sampai di darat, komitmen apa yang Bapak buat? Jadi setelah sampai di darat, kami dievakuasi. Itulah kekuatan yang dari Tuhan. Dokter mau opname, saya bilang, dokter, saya tidak butuh obat, saya lapar, saya butuh makan. Tidak bisa Pak, harus berobat. Saya bilang, tidak bisa, saya sehat. Sampai saya ditensi 2 kali, tensi saya normal semua, luka badan pun tidak ada lecet. Ketika ketemu keluarga saya yang pertama kali saya sampaikan di keluarga besar saya bahwa saya mau ke gereja dan siap bersaksi untuk Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Adakah cara orang untuk membatalkan komitmen Bapak kembali kepada Yesus? Jadi ketika ditelepon anak saya, karena anak saya muslim semua, ditelepon anak saya yang bungsu yang dari Alor, Bapak mau masuk gereja, bilang Bapak mau ke gereja lagi. Saya jawab dengan tegas, iya. Bapak sebenarnya sudah mati
hanya karena mengingat kalian. Bapa memohon di Bapa punya Tuhan, Bapa meminta satu kali kesempatan hidup dan itu dikasih. Dan perjanjian Bapa dengan Tuhan Bapa tidak mungkin Bapa ingkari hanya karena manusia siapapun. Dan saat ini juga Bapa lebih mencintai Tuhan Bapa daripada anak, orang tua maupun siapapun juga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin ya. Mungkin Jadi itu Bapak saja. memutuskan bahwa Kita tidak ada yang lanjut. bisa lagi merebut Bapak dari Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Siapapun dia tidak Tidak bisa. ada. Bapak akan terus mencintai Yesus selama-lamanya. Saat ini Apa pun komitmen Bapak mulai sekarang ke depan? saya akan tetap bekerja buat Tuhan. Setiap doa saya cuma minta Tuhan pakai hidup saya. Apapun akan saya tinggalkan, mau pekerjaan, mau orang tua, mau anak, karena saya tahu cuma Tuhan Yesus yang paling penyayang. Amin. Ketika kalau Beri engkau kemuliaan. mencintai manusia melebihi Tuhanmu, Tuhan akan mengambil itu semua daripadamu. Yakin dan percaya. Dalam hati kita udah dengar ya. Jadi orang mencintai perempuan melebihi daripada Tuhannya. Tuhan ambil kembali istrinya. Terus dia ya sepertinya Tuhan itu tidak ada. Padahal Tuhan ada. Tuhan itu dengan lemah lembut. Jadi dalam firman kebenaran ini kita tahu bahwa jangan biarkan roh Tuhan berduka. Tetapi kalau memang kita tetap setia dengan Tuhan, kalau bisa kita menyenangkan hati Tuhan, kita berikan Roh Kudus itu hidup dan menuntun kita sehingga kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita lihat tadi orang itu, dia ambil keputusan untuk ditinggalkan semua. Padahal kalau misalnya di marga mereka itu orang yang banyak yang jadi pendeta, tetapi dia bisa meninggalkan Tuhan karena perempuan. Nah, hal itu yang terjadi sehingga apa yang Tuhan buat. Sebenarnya dia udah mati, tetapi karena Tuhan, dia panggil nama Tuhan. Semua orang pada saat tidak berdaya, pada saat tidak ini, mereka mulai ambil komitmen dengan segala keputusan. Dia tahu bahwa Tuhan yang disembah, Tuhan yang hidup. Tetapi dia bisa membelakangi Tuhan. Tetapi pada saat dia panggil kembali, dia minta kesempatan, Tuhan terlalu baik. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan menolong dengan cara Tuhan. Coba tadi 60 orang itu tidak robek itu sekuci atau itu alat penyelamat itu. Tetapi pada saat mereka sudah kosong bisa sobek. Dalam arti Tuhan dengan kekuatan Tuhan, Tuhan menolong mereka semua. Nah, jadi kita tahu bahwa jangan lagi kita tinggalkan Tuhan. Apapun kesulitan, apapun sulit, memang kelihatan tidak ada arti apa-apa. Tetapi kita tetap dengan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang dahsyat akan Tuhan bertindak dengan cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa tidak sia-sia kamu datang. Ini saat sekarang ini orang mungkin jalan ke sana sini, kita ada di hadirat Tuhan. Nanti kita doa minta Tuhan memberkati kita. Sehingga apa yang kita lakukan ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang turun, ada kuasa Tuhan yang turun, ada pertolongan Tuhan yang turun buat kita berlima yang ada pagi hari ini. Dan mungkin juga kita doa buat teman-teman kita yang sakit, yang berduka, yang tidak sehat, kita nanti doakan semua. Itu tugas kita. Ya, jadi kita bukan doakan kita, bukan doakan keluarga kita aja, tetapi kalau bisa kita doakan semua karena Tuhan tidak memilih. Puji Tuhan ini kita ada 6 orang ya. Ada Mbak Tiur juga, puji Tuhan, nanti kita doa buat kita semua. Jadi firman hari ini dengan kesaksian seorang bapak yang meninggalkan Tuhan 13 tahun itu. Kita lihat bahwa di mana-mana pun, apapun yang dia memilih, satu yang kita lihat bahwa Tuhan, kuasa Tuhan luar biasa. Dalam menghadapi maut pun kita bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Dan pada saat dia telah menerima Tuhan, dia mengasihi bahkan pekerjaan dia juga mau diambil-ambil. Dia tidak peduli. Dia sudah lebih mengasihi Tuhan dibanding dengan kehidupan dengan semua yang ada. Jadi hidup ini pilihan. Saat sekarang kita memilih pekerjaan, kita memilih segala kesibukan, tetapi ingat, tetap Tuhan itu utama karena di dalam Tuhan semua kesulitan kita,
Semua hambatan kita, semua akan Tuhan perlancar semua. Jadi ingat, apapun sakit, kesulitan keuangan, kesulitan dalam rumah tangga, segala hubungan yang tidak baik, semua tetap kita taruh Tuhan. Tetap kita tinggikan Tuhan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Sekali Yesus tetap Yesus, selamanya Yesus. Dan jaga supaya roh Tuhan itu tetap hidup, tetap sukacita dalam kita. Maka berkat, pertolongan apapun, Tuhan sendiri ambil alih untuk menolong hidup kita. Mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan, bahwa kita mohon ampun atas segala dosa kita. Kita perbaiki hidup kita dan kita menikmati pertolongan Tuhan. Dan tadi sudah ada contoh orang yang meninggalkan Tuhan. Kembali tetap Tuhan itu yang terbaik, tidak ada yang lain lagi yang baik. Tetapi hanya Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Jadi tetap kerjakan keselamatanmu. Apa yang kita lakukan sekarang, jangan pikir bahwa kita lakukan habis-habis waktu. Enggak. Ada sesuatu berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Nanti sebentar kita akan doa bersama untuk meninggikan Tuhan. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan atau gimana, Mbak Sirma, Nando, Tiur, Bu Afrida, Bu Serli. Ada yang mau disampaikan atau apa? Tapi mungkin waktu terbatas, jadi mungkin singkat saja. Ya udah, mungkin kita masuk dalam doa ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami, seberapa dari kami yang mengikuti doa pagi Binro Kris pada pagi hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sharing terkait pembelajaran. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat Binro Kris Kemenperin ya Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati mulai dari Ketua Binro Kris, dari pembina Tuhan. Engkau memberkati para perangkat, Engkau memberkati segala kegiatan perencanaan setiap tahunnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sampai pada para anggota, berikan rasa keterbebanan masing-masing dari kami, agar senantiasa kami tetap mau senantiasa untuk merasa terbeban lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa kami. Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang Kau anugerahkan pada kami, atas kehidupan, atas kesehatan, atas keluarga Tuhan, atas saudara, atas pekerjaan, dan atas berkat-berkat-Mu yang lainnya Tuhan yang kami rasakan hingga pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan atas firman-Mu yang Kau bagikan kepada kami melalui Bu Erika dan si Sirma ya Tuhan. Biar kiranya itu menambah iman kami ya Tuhan, untuk dalam kami menghadapi berbagai pergumulan kami selalu ingat akan firman-Mu, akan janji-Mu Tuhan, akan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, jadikan kami lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa sapa Tuhan, mendoakan negara kami, Indonesia ini ya Tuhan. Kau tahu Tuhan berbagai permasalahan yang ada di bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah Tuhan para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, dari Pak Presiden, Pak Jokowi, Maruf Amin, sampai ke pemerintahan yang terkecil di tingkat RT ya Tuhan. Berkatilah Tuhan agar kiranya mereka senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa bertanggung jawab, berkomitmen, berintegritas ya Tuhan dalam melakukan apa yang menjadi tugas-tugas mereka ya Tuhan. Semuanya kiranya adalah untuk
kemakmuran bangsa dan negara kami ini Tuhan, bukan untuk kelompoknya, partainya ataupun keluarganya saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau mengingatkan kembali ya Tuhan, eh, kiranya ya Tuhan, biar kiranya program-program yang sudah ditetapkan dapat mereka selesaikan sampai pada akhir masa pemerintahan yang sekarang Tuhan, sampai bulan Oktober, biar kiranya semuanya bisa dilakukan ya Tuhan, bisa tepat waktu selesai semuanya ya Tuhan, program-program kerjanya. Dan berkatilah Tuhan, nanti pas pergantian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, kiranya ya Tuhan, tidak ada suatu apa demonstrasi atau semacamnya atau kerusuhan ya Tuhan. Jauhkanlah dari hal-hal itu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, kiranya pemilihan kepala daerah yang serentak bulan November, tanggal 18 November mendatang bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Engkau memberkati agar kiranya yang terpilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dapat mendengarkan, dapat menyerap aspirasi rakyat, yang memperhatikan, yang betul-betul berjuang untuk yang pro rakyat ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati eh, pimpinan bangsa negara kami nanti Pak Prabowo, dan juga bawahan-bawahannya nanti Tuhan, kabinet yang baru, biar kiranya Tuhan mereka dapat melanjutkan apa yang baik di masa pemerintahan Pak Jokowi sekarang, juga program-program mereka yang baru nanti, biar kiranya semuanya juga untuk kemakmuran dan kesejahteraan dan damai sejahtera bangsa kami. Berkatilah Tuhan agar kiranya pimpinan bangsa kami ya Tuhan senantiasa memperhatikan dan menghargai kami, umat-Mu ya Tuhan. Senantiasa kami diberikan kebebasan untuk beribadah ya Tuhan, walaupun kami minoritas ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kiranya Tuhan melalui anak-anak Tuhan yang berada di pemerintahan, kami senantiasa bisa bebas untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas segala anugerah dan kasih sayang-Mu kepada kami. Kalau kami ada hingga pada hari Sabtu ini Bapa, semua bukan karena kehebatan, kekuatan maupun kekayaan kami. Semua karena anugerah dan kasih sayang-Mu Bapa kepada kami. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Erika Bapa. Roh Kudus tuntun kami untuk kami juga bisa melakukan firman-Mu itu Bapa. Sama seperti Daud, dia meskipun seorang raja, dia menyadari Bapa bahwa dia telah berbuat dosa yang begitu besar di hadapan-Mu Bapa. Namun dengan nasihat dari Nabi Nathan, dia sadar Bapa bahwa dia telah melakukan dosa Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau seperti itu ketika kami sudah melakukan dosa Bapa yang tanpa kami sadari. Kami juga mau datang kepadamu Bapa. Dan kami mau minta ampun atas segala dosa yang kami lakukan itu Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa, kami juga berdoa buat para pensiunan Kementerian Perindustrian Bapa, khususnya anak-anak-Mu Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Bapa, meskipun di usia kami tetap melayani Engkau. Di waktu yang Kau berikan kesempatan bagi kami melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga hari Rabu Kamis kemarin sudah
melakukan healing di puncak bersama teman-teman kami. Dan kami merasakan sukacita yang luar biasa. Kami mengenang masa-masa kami bekerja, masa-masa di mana kami begitu indah melayani Tuhan. Kami bekerja, banyak masalah yang kami hadapi, khususnya Bapa kami anak-anak-Mu. Kami bekerja, namun banyak hal yang kami hadapi, tekanan-tekanan. Tapi Bapa, kami dapat menyelesaikannya. Dan hingga saat ini Bapa, kami masih beraktivitas, baik melayani Engkau, maupun bekerja juga di sekuler Bapa. Terima kasih. Biarlah Bapa, kami semakin lagi mempererat hubungan kami, saling mengasihi, saling menopang satu sama lain. Bahkan rencana program kami, tahun depan kami sudah menyiapkan program-program kami lagi Bapa. Biarlah apapun yang kami programkan di dalam paguyupan Kristiani, Kementerian Perindustrian dapat berjalan dengan baik. Kami saling mendoakan, saling mendukung, saling menopang satu sama lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dan saudara-saudara kami yang belum ikut, biarlah mereka juga mau bergabung Bapak bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami masih berdoa juga buat retreat minggu depan. Bapak, mungkin banyak kami yang tidak bisa mengikuti karena banyaknya jadwal-jadwal yang harus kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami. Namun Bapak berkatilah panitia yang bekerja keras, berkati juga para anggota Binrokris untuk bersama-sama Bapak di dalam retreat itu kembali kepada ciptaan-Mu, kembali kepada bagaimana kami di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, biarlah acara itu Bapa hanya untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk keangkuhan kami Bapa, bukan untuk kehebatan kami Bapa. Dan biarlah melalui retreat itu Bapa, para Binrokris, anggota Binrokris Bapak mendapatkan sukacita, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang sudah putus asa Bapak, mereka dikembalikan, dikuatkan. Terima kasih Bapak, dan kami juga masih berdoa buat saudara kami Jelita yang beberapa hari kemarin Engkau telah memanggil suami tercintanya Bapak. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, meskipun dia seorang ibu, dia seorang ayah bagi anak-anaknya, bahkan dia seorang karyawan. Kami percaya Jelita kuat, Jelita tetap melayani Engkau. Jelita tetap menjadi ibu kebanggaan bagi anak-anaknya. Dan biarlah Bapa, dia tetap mengasihi keluarganya Bapa. Anak-anaknya tetap juga menghormati orang tuanya dan takut kepadamu Bapa. Kami percaya Engkau akan cukupkan kebutuhan keluarga daripada Jelita. Terima kasih, terima kasih. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengikuti Zoom pada saat ini Bapa. Dan biarlah saudara-saudara kami nanti berikutnya akan meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di Zoom ini Bapa, untuk bisa berdoa, untuk bisa mendengarkan firman-Mu, untuk berbagi tentang hal-hal kehidupan yang telah dialami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami satu harian ini ke dalam tangan-Mu saja, keluarga kami masing-masing. Terpuji nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang di surga, pada saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami membawakan dalam doa buat para pensiunan di lingkungan Kementerian Perindustrian,
baik yang sakit di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan mau tolong dan tilik mereka satu persatu, berikan kesehatan, berkati juga keluarga mereka dalam mengasuh dan dalam merawat Bapak Ibu yang sakit. Juga kami berdoa buat teman-teman kami, pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian dimanapun berada. Tuhan mau tolong yang sakit, berkati dokter dan perawat yang merawat maupun di rumah sakit. Tuhan, biarlah semakin hari mereka boleh semakin sehat dan boleh menjalankan pekerjaan di Kementerian Perindustrian dan bisa sukses karena Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan masing-masing. Berkati keluarga, berkati suami istri, berkati anak-anak di dalam tugas pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pendidikan anak-anak. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas semua berkat yang Engkau telah berikan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Semoga doa ini boleh terlaksana Tuhan dengan berbagai macam keadaan. Setiap firman yang boleh Hamba-Mu sampaikan, boleh kita sampaikan tentang kesadaran untuk hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh menggunakan hidup kami, menggunakan hidup kami ini sesuai dengan yang Kau kehendaki, bukan dengan keinginan kami, bukan dengan harapan dan rencana kami Tuhan, tetapi kami boleh melakukan seluruh kehidupan kami ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Bapak, inilah rindu kami, doa kami juga untuk seluruh rekan-rekan yang hadir pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kedepannya kami percaya Engkau yang Tuhan setiap kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami, baik di Kementerian Perindustrian, baik di Dinpraktis, baik di keluarga kami, di komunitas kami, di tempat kami beribadah. Tuhan, pimpin kami apa yang harus kami lakukan. Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami rindu untuk minggu depan kami boleh berkumpul kembali bersama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami masih hidup dan kami mengucap syukur. Hamba doakan buat firman kebenaran-Mu. Di mana firman dan tadi kesaksian, bahwa tidak ada yang lebih indah selain Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun Tuhan Yesus selalu ada menopang dan menolong kami. Jaga hati dan pikiran kami untuk menjadi bersih, supaya di situ roh Tuhan tinggal dan kami selalu bergaul karib dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, jamah hati dan pikiran kami dan taruh hanya ada Tuhan Yesus, karena tidak ada lain lagi yang sebaik, sehebat, dan sedahsyat Tuhan Yesus kami. Segala hormat, puji, dan sembah kami naikkan bagi-Mu. Tuhan tinggal dalam hati hamba, dalam hati Sirma, dalam hati Bu Afrida, hati Bu Serli, dalam hati Nando, hati Tiur, dalam hati hamba berikan tetap Tuhan Yesus sekali, Yesus tetap Yesus selamanya, dan kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Jaga pikiran dan hati ini, selamatkan kami, berkati kami semua. Tuhan, hamba doakan buat Sirma, anak dan suaminya, Engkau berkati mereka semua. Dan berkati tuntun mereka apa yang mereka perbuat berhasil. Selamatkan mereka. Hamba doakan Bu Afrida, suami dan anak, Engkau jamah dan kuasai mereka semua. Berkati mereka dalam kehidupan mereka. Suami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau angkat beban yang terlalu berat sehingga dia boleh merasakan ringan. Ada damai sejahtera, sukacita surga. Berkati mereka, selamatkan dan tuntun apa yang mereka perbuat, berikan berhasil. Hamba juga doakan Bu Serli, Engkau jamah kuasai dia. Engkau berkati dia di Bantaeng dalam apa yang dia tuntun. Tuhan jamah menyertai dan menuntun dia dalam pekerjaan-pekerjaan dia. Berikan dia kuat, dia sehat, dan berkati dia dan anak-anaknya. Tuhan,
Hamba datang dan doakan Tiur, Tuhan jamah dan kuasai Tiur, suami dan anak, berkati mereka. Anaknya Engkau berkati, berikan hikmat pengertian, Engkau menuntun dan menolong. Apa yang ada dalam hidup kami Tuhan, Engkau perlengkapi. Kalau kami kurang, Engkau tambahkan. Engkau berkati rumah tangga kami, Engkau menuntun kami, berikan kami kuat, kami sehat. Apa yang kami lakukan biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan hamba juga datang dan doakan buat Nando, Tuhan jamah dia, istri dan anak, Engkau berkati mereka, berkat berkelimpahan. Apa saja yang kekurangan pada mereka, Tuhan Engkau isi dan tambahkan berkat-berkat berkelimpahan. Tuntun, menyertai dan memberkati mereka. Hamba juga datang dan doakan buat hamba pribadi, Tuhan jamah kuasai hamba, tuntun hidup hamba di dalam nama Yesus, berkati dan tuntun hidup hamba, suami hamba dan anak hamba, berkati apa saja yang diperbuat berhasil. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu telah menguatkan kami. Apapun yang kami cari, tetap Tuhan Yesus lebih utama. Tuhan Yesus harta terindah yang kami miliki. Hamba doakan jamah telinga ini supaya kami mendengar, kami bisa mendengar suara-Mu dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Nyatakan kepada kami supaya kami bisa katakan kebenaran, supaya orang yang tidak mengerti, tidak tahu, mereka tahu dan mereka melepaskan dosa, datang kepada kebenaran. Bantu kami untuk kami taat dan setia. Angkat segala kesombongan daripada kami. Angkat hati yang jahat, angkat segala tinggi hati, angkat keras kepala, angkat keras hati, angkat ketamakan, angkat egois, angkat yang tidak mau ngalah dalam nama Yesus. Angkat dari kami hal-hal yang dari setan ini. Kami tolak kuasa-kuasa kedagingan ini di dalam nama Yesus. Lepaskan dari kami. Engkau isi kami dengan kebaikan, yaitu hati yang taat, hati yang mendengar, hati yang memuliakan dan mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau lebih utama di dalam hidup kami. Terima kasih atas hari ini, berkati kami dan keluarga kami. Berikan kami sehat. Siapapun yang mengalami sakit di antara kami, keluarga kami, Engkau jamah dan sembuhkan. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu. Kami membawa kementerian perindustrian, Tuhan jamah, menyertai dan selamatkan mereka. Bangsa dan negara, semua keadaan dunia, semua keadaan mengerikan, cuaca yang tidak baik, Tuhan ambil alih sehingga semua dalam kontrol Tuhan. Kami hanya percaya, kami juga sudah bangga memiliki Tuhan Yesus. Berkati kami hari ini, taruh damai sejahtera, kesehatan, sukacita surga penuhi hidup kami. Buka berkat keuangan, buka berkat tenaga, buka berkat sukacita, buka berkat keselamatan. Dalam nama Yesus, selamatkan kami semua, lindungi kami semua. Apa saja yang kami perbuat, berikan berhasil. Inilah kami, bentuklah kami. Hamba juga doakan Pak Adi dan teman-teman kami yang masih aktif dalam melakukan semua, bahkan persiapan retreat yang sudah didoakan, Engkau siapkan semua, supaya semua ini boleh memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama doa Bapa kami ya. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih buat saudara-saudaraku semuanya. Kasih. Open dulu kameranya ya. Open kameranya biar. Oh iya. Open kamera, open kamera. Oh iya, kamera Nana nggak bisa ya. Aku nggak ada kameranya. Aku nggak ada. Sistior. Aku nggak mau. Udah. Nah itu Bu, udah dibuka salah. kameranya tadi. Ayo buka kameranya semua dong. Hai, dirimu udah sisiran, aku belum, jadi biar ya. Oh, soalnya dari pagi udah ini.
udah ikut ibadah itu Andi Simon. Oke, siap ya. 1, Ya.